Soal yang ke-9. Assalamualaikum. Di soal jawab yang lalu telah dijelaskan tentang kudhaifan hadis doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu. Lalu bagaimana dengan lafaz dhahabal dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah? Apakah sahih, bisa diamalkan? Bismillah. Permasalahan zikir ataupun doa khusus di saat kita berbuka telah kita lewati hadis yang masyhur, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Maka kedudukan hadis ini masyhur inda al-sinah wa dhaifun fis sanad. Dia masyhur di lisan, dari kecil kita menghafalnya, namun dhaif sanadnya. Datang dari berbagai sahabat, dari Ibni Abbas dhaifun jiddan, dari Anas dhaifun jiddan, dan dari Abi Hurairah dan Mu'adz ibnu Jabal juga waham, ittirab. Dan datang yang paling kuat dari Mu'adz ibnu Zahrah. Dan Mu'adz ibnu Zahrah seorang tabi'i, meriwayatkan dari Nabi dalam keadaan mursal, terputus, dan dia dalam keadaan majhulul hal. Ini yang paling kuat dari pendalilannya adalah hadis mursal dan majhul. Maka hadis yang telah lalu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, sebagai doa dibaca sebelum berbuka atau saat berbuka, itu hadisnya dhaif. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan lafaz yang lain, dhahabadz dhama wa talatal uruq wa sabatal ajr insyaallah? Maka hadis ini pun sama, hadis yang dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Nasa'i dan Al-Bazzar serta Ad-Darqutni di dalam sunannya. Semua sanadnya bertumpu kepada Al-Hasan ibnu Ali ibni Syaqiq, Anil Husain ibni Waqid, An Marwan, An ibni Umar. Maka berkata Ibnu Umar, dulu Nabi di saat berbuka dia membaca dhahabadz dhama wa talatal uruq wa sabatal ajr insyaallah. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Di sanadnya ada Marwan, dan dia adalah Marwan ibnu Salim al-Muqaffa. Bagaimana kedudukannya? Apakah siqah? Apakah dhaif? Jawabnya majhulul hal. Apa itu? Unknown. Tidak diketahui kedudukannya oleh para ulama. Maka kita masuk kepada kaidah ilmi mustalah hadis dan jarhi wa ta'dil seperti yang kita pelajari di Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil. Maka rawi ini majhulul hal. Kenapa? Pertama, dia hanya mempunyai 2 murid saja. Maka rawi-rawi yang mempunyai 1 murid, 2 murid, 3 atau lebih, namun tidak dikenali oleh para ulama. Sehingga para ulama di saat ditanya tentang orang ini tidak tahu. Padahal dia adalah tabi'in yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Maka menunjukkan para ulama di zamannya tidak mengetahui orang ini karena sedikitnya hadisnya. Maka hadis dhahabadz dhama wa talatal uruq wa sabatal ajr insyaallah, tidak ada yang meriwayatkan dari Ibnu Umar kecuali dia 1 rawi yang unknown, majhulul hal, tidak diketahui ini. Maka ini dari segi ilmu mustalah, dia adalah rawi yang majhulul hal. Lalu majhulul hal maknanya dhaif. Tidak diketahui maknanya kita tawakuf kepada hadisnya. Karena tidak diketahui tadi. Kalau rawi tidak diketahui, dia tidak siqah, tidak juga mungkin dhaif hafalannya, maka kita berhenti. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui. Bisa jadi dia tidak diketahui karena ternyata mungkin pendusta, atau mungkin dhaif hafalannya, atau mungkin dia matruk, ditinggal hadisnya, hafalannya sangat rusak. Kita tidak tahu. Maka justru dengan kita tidak tahu ini majhulul hal, kita beristirahat dari hadisnya, tidak mengamalkan hadisnya, sampai datang jalan yang lain dari jalan yang menguatkan rawi ini. Maka kita katakan tadi hadis ini hadis yang dhaif,
Dan alhamdulillah telah dihukumi oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Takrib tentang rawi ini. Bahwa Al-Hafidh menghukumi rawi ini adalah rawi yang makbul. Dan perlu diketahui ucapan Al-Hafidh makbul maknanya man laisa lahu minal hadis illa qalil, yang mana dia itu tidak mempunyai hadis kecuali mungkin yang dia riwayatkan hanya 1 atau 2 saja di dunia ini. Walam yasbut fihi man yutrak hadithuhu min ajlihi, dan tidak ada pendhaifan dari para ulama atasnya bahwa hadisnya ditinggal, dan dia hanya mempunyai 1 ataupun 2 murid, jika 1 majhul ain, jika 2 majhulul hal atau lebih dari 2, dengan catatan tidak ada tausik dari ulama, maka dia majhulul hal. Maka makna makbul di sini adalah haitsu yutabi'u wa ila falayinul hadis. Makna makbul diterima jika datang riwayat yang lain. Jika berkesendirian maka hadisnya lemah, lain. Maka di sini lihat, hadis ini jika kita memeriksa, dan dari zaman dulu telah diperiksa hadis ini. Kalimat dari Nabi dhahaba dhama wabtalatal uruq wa sabatal ajr insyaallah hanya dari jalan tadi Marwan ibnu Salim al-Muqaffa an ibni Umar. Lam yujad fi dunya illa min hadas sanad. Tidak ada di dunia jalan-jalan yang banyak kecuali dari Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar diambil oleh Marwan ibnu Salim al-Muqaffa yang majhulul hal. Maka kedudukan hadis ini jika kita kembali tanpa taklid buta, maka kita hukumi dengan dhaif. Kembali kepada ilmu mustalahil hadis, rawinya majhulul hal, maka dia dhaif, dan telah didhaifkan pula hadis ini oleh Syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i di dalam kitabnya Tatabbu Auhamul Hakim mujallad yang pertama halaman 583. Sengaja saya berikan halamannya agar hadis ini memang yakin didhaifkan oleh syekh kami, dan kami sudah berulang-ulang melihatnya di halaman tersebut bahwa memang hadis ini didhaifkan, bahkan kami berikan lafadznya. Apa kata syekh kami Muqbil? Annal haditsa dhaifun li'annahu yaduru ala majhulil hal. Bahwa hadis ini hadis yang dhaif karena sanadnya kembali kepada Marwan ibnu Salim al-Muqaffa yang majhulul hal. Selesai dari inti permasalahan hadis ini dhaif. Sekarang kita akan membahas tentang mungkin beberapa ikhwah yang tidak terima karena hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan dibagi-bagikan di media sosial, terutama seperti kelompok As-Sururiyah dan Roja. Maka mereka menyebutkan di media-media sosial Hasanahu Al-Albani, Hasanahu Al-Albani. Dipikirnya kalau Hasanahu Al-Albani sudah cukup, dipikirnya kalau disahihkan oleh Al-Albani sudah cukup. Maka kita katakan cukup bagi orang-orang yang awam, yang tidak mempunyai ilmu hadis, yang disibukkan hanya dengan dunianya ataupun disibukkan dengan apa yang ada padanya. Namun bagi mereka orang-orang yang mempunyai ilmu hadis dan mengetahui ilmu dalam permasalahan hadis, maka tidak cukup untuk bertaklid saja. Lalu kita membahas masalah ini. Kenapa Syekh Al-Albani menghasankan, dan penghasanannya ada di Al-Mishkah dan juga di Al-Irwa dan juga di Sunan Abi Daud, Sahih Abi Daud. Maka alasannya kenapa? Mengikuti Imam Ad-Daruqutni. Di mana ucapan Imam Ad-Daruqutni di Sunan Ad-Daruqutni? Bisa dilihat di mujallad yang pertama. Maka di situ disebutkan Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan hadis ini dengan jalan yang tadi dari Marwan an Ibni Umar. Kemudian di ujungnya Imam Ad-Daruqutni mengatakan isnaduhu hasan. Ini saja. Maka apa makna Imam Ad-Daruqutni mengatakan isnaduhu hasan? Apakah dia lebih mengetahui keadaan Marwan ibnu Salim dari para ulama yang sebelumnya? Jawabnya tidak. Lalu apa ucapan dia isnaduhu hasan? Wallahu a'lam, yang jelas dia mengatakan sanadnya ini hasan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengikutinya.
Maka disinilah sumber kenapa Al-Albani rahimahullah menghasankan dan selalu disebarkan di media sosial, dhahabadoma wabtalatil uruk hasanahu Al-Albani. Maka kita katakan tadi, bagi orang-orang yang mumpuni ilmu hadisnya untuk tidak bertaklid, kembali kepada ilmu mustalahil hadis. Kita katakan bahwa hadis ini berkesendirian Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa atau Al-Muqaffa. Maka di sini tidak ada jalan di dunia. Antum lihat ke maktabah yang lain di dunia ini, tidak ada jalan lain. Dan jalan ini telah dulu diriwayatkan oleh para tabi'in dari jalan yang satu. Dan di sini yang menjadi masalah, apakah ucapan Imam Ad-Daruqutni yang mubham isnaduhu hasan, di sini tidak dia mengatakan bahwa Marwan Ibnu Salim saduq hasanul hadis, tidak. Dia hanya mengatakan isnaduhu hasan, kemudian Syekh Al-Albani mengikutinya. Maka inilah yang jadi permasalahan. Maka di sini kembali kepada kaidah di dalam Dawabit al-Jarh wa Ta'dil yang pernah kita lalui dulu. Ada bab yang namanya jika para ulama salaf telah menghukumi kepada rawi misalnya thiqah, kemudian datang mutaakhirin seperti Ibnu Hazm dan Ibnu Abdil Bar, maka kita tidak menoleh kepada ucapan mereka orang-orang yang baru lahir, orang-orang yang mutaakhirin. Karena apa? Pembahasan orang-orang salaf, rawi-rawi yang terdahulu, maka lebih berhak ulama di zaman mereka para salaf untuk mengucapkan al-jarh wa ta'dil. Fahimtum? Dan di sini kita pun seperti itu. Para ulama di zaman dulu, kita kembali kepada zaman salaf. Maka di sini yang berbicara siapa? Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa. Dia tabi'i yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Bisa jadi di tobaqah yang keempat atau yang kelima. Di takrib disebutkan di tobaqah yang kelima atau keenam. Maka dia adalah tabi'i. Maka siapa yang lebih berhak untuk mengetahui jarh wa ta'dil? Ulama setelahnya. Seperti para itba'ut tabi'in. Maka para itba'ut tabi'in mereka lebih berhak untuk mengetahui riwayat Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa di sini. Maka kita rujuk kepada para itba'ut tabi'in. Siapa yang hidup dekat dengannya? Yang ahli jarhi wa ta'dil. Pertama, Syu'bah Ibnul Hajjaj. Banyak ucapan Syu'bah Ibnul Hajjaj tentang rawi. Si fulan dhaif, si fulan kada, si fulan thiqah. Tapi di sini dia diam. Padahal dia di ru'us dari itba'at tabi'in. Dan juga Imam Malik berbicara tentang permasalahan rawi. Dan di sini dia diam. Dan begitu pun Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi dan Laits Ibnu Sa'ad dan Al-Auza'i, para ulama kibar di tobaqah itba'ut tabi'in yang dekat kepada Marwan Ibnu Salim, diam, silent. Kita turun lagi di tobaqah yang setelahnya. Siapa tobaqah yang ke-8 dari ahlu jarhi wa ta'dil atau dalam permasalahan itu? Sufyan Ibnu Uyainah diam. Sufyan Ats-Tsauri di tobaqah yang ke-7 juga diam. Kemudian yang setelahnya Abdullah Ibnul Mubarak di tobaqah yang ke-8 diam. Kemudian kita turun kepada tobaqah yang ke-9 dari itba'ut tabi'in yang kecil. Kalau tadi Ibnu Uyainah tobaqah itba'ut tabi'in yang sedang. Sekarang yang kecil, tobaqah itba'ut tabi'in yang kecil. Seperti siapa? Seperti Abdurrahman Ibnu Mahdi, diam atas Marwan Al-Muqaffa ini. Siapa lagi di zamannya? Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, diam. Siapa lagi? Waqi' Ibnul Jarrah, termasuk ucapan jarh wa ta'dilnya juga. Maka di sini dia diam. Kemudian kita turun lagi kepada tobaqah ke-10. Guru-gurunya Imam Al-Bukhari seperti Imam Ahmad dan Yahya Ibnu Ma'in. Keduanya diam. Tidak berbicara kepada rawi ini. Kemudian murid-muridnya Imam Ahmad seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur'ah, semuanya diam. Dan begitu pun murid-muridnya Imam Al-Bukhari seperti Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dan Imam Abi Daud, semuanya diam. Tidak ada yang berbicara tentang Marwan Ibnu Salim.
Ujug-ujug kalau bahasa Sundanya. Tiba-tiba bahasa apa? Bahasa Indonesianya. Maka ujug-ujug bahasa Sunda dan tiba-tiba datang Imam Ad-Daruqutni yang hidup jauh setelah Imam Al-Bukhari, sekitar hidup di 350-an, mengatakan sanadnya hasan. Maka tidak ada pendalilan dari lafaz sanadnya hasan. Dia memuji Marwan ibnu Salim Al-Muqaffa menjadi saduq, hasanul hadis, tidak ada. Lalu kenapa Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hasan? Karena taklid kepada Imam Ad-Daruqutni tadi. Kesimpulannya, dalam permasalahan ini tidak usah kita ribut tentang permasalahan ini. Maka perlu diketahui kaidah bahwa manusia itu tidak sempurna. Sesuai dengan hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas, kul ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawabun. Seluruh manusia itu kadang-kadang salah, dan di saat salah kembali kepada Allah. Maka oleh sebab itu Imam Malik, Imam Darul Hijrah mengatakan, kalamun nas, kalamul bashar yukhad wa yurad ila man dufina hunaka. Maka Imam Malik mengajar di Masjid Nabi, dan di Masjid Nabi ada siapa? Ada kuburan Nabi. Dia mengatakan ucapan manusia siapapun, baik Ad-Daruqutni, baik Al-Albani, baik Muqbil Al-Wadi'i, baik yang sebelumnya, selain dari Nabi, itu ucapannya kadang benar dan kadang salah, dan kadang diambil dan kadang ditolak. Sudah, tidak usah ribut. Kenapa tidak sesuai dengan penghukuman Al-Albani? Kita katakan Al-Albani manusia, kita pun manusia, tidak lekang dari dosa. Sampai pepatah Indonesia mengatakan tak ada gading yang tak retak, bahwa semua manusia ada salahnya. Dan di sini kita ketahui bahwa pendapat beliau salah dalam permasalahan ini, ya sudah, kita tidak mengikutinya, tidak mengilzamkan kita harus mengikutinya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyah. Kita cinta kepada ahli sunnah, kepada imam. Kita katakan Al-Albani imam di zamannya. Di zaman ini dia imam, kita tidak merendahkannya. Namun berbeda pendapat tidak menunjukkan bahwa kita merendahkannya. Justru orang-orang yang picik yang mengatakan ini orang bahaya, Al-Albani dilawan, ini orang bahaya, bla bla bla. Justru kamu yang berbahaya, bertaklid buta padahal tidak mempunyai ilmu, maka ini yang berbahaya. Kecintaan kita kepada para ulama tidak ridho sampai kita kepada taklid kepadanya. Maka jika kita rujuk kepada ulama madhab yang 4, bagaimana ucapan Imam Asy-Syafi'i sama dengan Imam Ahmad muridnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, madhabi hadithun sahih. Idza sahhal hadits fahuwa madhabi. Maka madhabku, madhab Syafi'i itu kembali kepada hadis sahih. Jika dalam masalah fikih hadis ini sahih, itulah madhab Imam Asy-Syafi'i. Maka menunjukkan tidak ada taklid di dalam permasalahan madhab. Harus mengikuti madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab imam-imam yang lain. Begitupun madhab Al-Albani harus mengikuti pentasihannya. Kalau sahahahu Al-Albani, hasanahu Al-Albani, khalas, harus diikuti. Tidak. Kita pun di dalam khutbah-khutbah sering mengatakan disahihkan Syekh Al-Albani. Kita merujuk kepadanya di saat kita melihat bahwa itu adalah hak. Namun di saat seperti sekarang, sudah jelas di sanadnya ada Marwan ibnu Salim Al-Muqaffa, dan dia rawi yang majhulul hal. Salaf tidak ada yang mengatakan tentang kedudukan rawi ini. Tidak tahu, unknown, tidak diketahui. Kemudian ujug-ujug dihasankan Al-Albani. Bagaimana? Tidak bisa seperti ini. Alhasil taklid buta bagi mereka orang-orang yang telah mengetahui ilmu haram. Seperti Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka kita hanya bertaklid kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh kita bertaklid kepada manusia. Maka kesimpulannya hadis dhahaba dhama wabtalatal uruq wa thabatal ajr insyaallah, hadis yang dhaif. Tinggal permasalahannya di sini. Jika hadis tadi dalam permasalahan berbuka puasa itu adalah dhaif, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dhaif.
Dan juga hadis dhahaba dhama wa talatul uruq wa thabatal ajr insyaallah dhaif. Lalu membaca apa? Ya kita katakan pembacaan doa atau zikir sebelum berbuka puasa itu adalah ibadah. Jika tidak didapati hadis-hadis yang sahih, ya sudah, jangan beribadah dengan itu. Paham? Jika tidak ada hadis yang sahih, maka melaksanakan hadis dhaif. Tidak. Hadis dhaif tidak datang dari Nabi dengan benar. Itu makna hadis dhaif. Kenapa para ulama diam kepada hadis yang dhaif, tidak diamalkan? Karena tidak benar penisbatannya kepada Nabi. Maka hadis tadi yang kita lewati, dhahaba dhama, tidak benar kepada Nabi, kepada Ibnu Umar. Karena rawi ini majhul, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan hadis Allahumma lakasumtu wa bika amantu datang dari berbagai sahabat, dari jalan-jalan yang dhaif jiddan. Tidak bisa terangkat kepada Hasan li ghairi. Maka ini pun kita tawakuf, diam dan tidak mengamalkannya. Lalu pertanyaannya bagaimana mengamalkan? Jika ingin mengamalkan, kita amalkan doa sebelum makan, itu saja. Karena itu yang sahih. Telah diriwayatkan sahih dari Imam Muslim, dari Umar ibni Abi Salamah, bahwa Umar ibnu Abi Salamah makan bersama Nabi dalam satu sahan dan dia masih anak kecil. Maka dia langsung menyerobot selonong boy tangannya kepada sahan. Dan Nabi makan bersama Umar yang kecil ini. Bagaimana tawaduknya Nabi? Nabi makan di nampan, di piring bersama robibnya. Dan ini menjadi sunnah bagi kita agar kita makan dengan anak-anak kita, makan dengan saudara-saudara kita, makan dengan pengurus, makan dengan santri dalam satu sahan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka dulu Nabi makan dalam sahan dengan Umar kecil, Ibnu Abi Salamah. Maka di saat tangannya menjulur dipegang oleh Nabi. Kemudian dikatakan oleh Nabi, Qul biyaminik wa kul mimma yalik wasammillah. Maka wahai anak kecil, bacalah bismillah di saat makan. Ini dia poin pendalilannya sekarang. Membaca bismillah, ini dia poin pendalilannya sekarang. Maka tidak ada doa-doa yang warid seperti ucapan